Agar kita tetap menjadi produktif, mau pakai sistem seperti apapun misalkan di luar dari Sync Planner, maka pastikan, planner yang Anda gunakan memiliki 8 elemen ini, atau setidaknya mendukung Anda untuk, beraktivitas, berpikir, dan membangun behavior Anda di 8 elemen ini. Elemen pertama adalah visi. Visi yang kita bicarakan adalah visi 10 tahun. Visi berarti goal yang jangka panjang, oke. Kalau goal itu, time frame-nya lebih pendek dan dalam konteks Sync Planner kita membahas goal itu sebagai goal 12 minggu. Nah, visi kita bicara 10 tahun, kita bicara 5 tahun, kita bicara 3 tahun. Apa visi Anda? Di visi ini adalah ada hal yang sangat menarik. Oke, visi di sini bukan cuma satu, ya, uang mau berapa gitu ya. Tapi visi di semua aspek kehidupan dan visi ini harus sifatnya personal. Saya percaya bahwa mayoritas, mungkin kita semua akan berpikir bahwa visi kita adalah bebas uang, bebas waktu. Nah, kita harus definisikan bebas uang, bebas waktu di berbagai aspek kehidupan kita itu seperti apa, yang akan kita bahas di next video, oke? Jadi pastikan, Anda punya visi untuk bisa mendukung elemen produktivitas Anda. Yang kedua, ada planning-nya. Planning ini berarti Anda tahu aktivitas apa yang harus Anda selesaikan, milestone apa yang harus Anda selesaikan, kapan Anda harus menyelesaikannya. Ini adalah planning. Yang ketiga adalah proses kontrol. Proses kontrol itu berarti menerjemahkan rencana kita menjadi eksekusi harian. Nah, proses kontrol ini seperti apa? Kebanyakan planner itu mereka langsung masuk ke proses kontrol, ke to-do list-nya, ke bagaimana manajemen waktunya, ya. Jadi, hal-hal seperti itu kalau tanpa planning duluan di depan, maka proses kontrol akan kelabakan, kebingungan, mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Oke? Mana yang harus selesai duluan, mana yang tidak selesai duluan. Nah, proses kontrol ini akan membantu Anda supaya Anda bisa menyelesaikan pekerjaan Anda dengan prioritas yang tepat dan Anda bisa lebih cepat mencapai goal-goal Anda. Kemudian yang keempat adalah measurement. Measurement ini penting banget. Coba bayangkan kalau Anda nonton sepak bola, terus nggak ketahuan skornya berapa. Masih seru nggak nontonnya? Pasti enggak, betul ya? Kita mau tahu skornya supaya kita tahu kita mendukung yang mana dan bagaimana memberikan semangat, bagaimana serunya permainan karena ada skornya. Nah, kita juga perlu melakukan measurement ini. Nah, measurement ini seperti apa? Setiap akhir minggu kita ukur bagaimana kemajuan kita 1 minggu ini dalam dalam mengeksekusi rencana kita, dalam progres kita mencapai goal kita. Sejauh apa kita sudah melakukannya? Sudah perfect 10 atau baru terkejar 3? Nah, ada kecenderungan yang cukup unik di sini adalah kebanyakan orang pada saat minggunya itu produktif banget, dia melakukan measurement. Kenapa? Keren. Dia happy. Tapi kalau minggunya buruk, dia tidak melakukan measurement. Dia tidak melakukan proses review goal-nya. Dia tidak memberikan penilaian pada progres dari apa yang dia lakukan dalam waktu 1 minggu. Nah, itu salah. Salah besar ketika kita sedang down, kita tidak melakukan measurement. Kita justru lebih harus melakukan measurement pada saat kita sedang mengalami minggu-minggu buruk. Bukan untuk menjatuhkan diri kita melihat hasil yang buruk, tapi untuk memberikan kejelasan sehingga Anda semakin termotivasi. Justru mengetahui skor Anda, mengetahui kemajuan Anda dalam seminggu itu memberikan dampak yang jauh lebih besar terhadap kemajuan Anda dibandingkan ya kehidupannya baik-baik aja atau lancar-lancar aja. Oke? So, bagian measurement adalah bagian yang sangat-sangat penting dan sekali lagi ini sudah terintegrasi di dalam Sync Planner. Time use. Bagaimana kita menggunakan waktu. Nah, bagaimana kita menggunakan waktu kita ada kaitan sangat erat dengan kompas prioritas kita. High lifetime value, high rupiah value, low rupiah value, dan zero atau negatif rupiah value. Saya menyarankan Anda tetap menjadwalkan zero atau negatif rupiah value ke dalam
kalender Anda, ya, ke dalam best week Anda. Why? Karena kalau Anda tidak menjadwalkan itu dan meremehkan itu, akibatnya apa? Akibatnya emosi Anda yang butuh diberikan dalam tanda kutip makanan, ya, supaya happy dengan melakukan zero atau negative rupiah value, dia akan menuntut jauh lebih banyak dan menyabotase Anda supaya tidak melakukan high rupiah value Anda dan membuat Anda menjalankan high lifetime value Anda sambil-sambilan mengerjakan low atau negative rupiah value yang akan mengganggu kualitas dari high lifetime value Anda. Betul, tadi saya mengatakan bahwa high rupiah value bisa dilakukan berbarengan dengan zero atau negative rupiah value, tapi tentu kalau kita lebih memperhatikan high lifetime value sebagai kompasnya dan zero rupiah value sebagai kendaraan untuk mengisi high lifetime value-nya. Oke, jadi jangan kebalik pemikirannya. Nah, time use ini kita akan bahas lebih lengkap di materi best week. Kemudian yang keenam, accountability. Accountability berarti Anda bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini bukan seperti responsibility. Accountability berarti apa yang Anda rencanakan, Anda eksekusi. Apa yang Anda rencanakan, Anda eksekusi. Dan accountability ini akan jauh lebih baik jika Anda punya accountability partner. Nah, nanti di dalam grup kita, Anda boleh memilih seorang accountability partner untuk bisa berbarengan dengan accountability partner Anda untuk saling menjadi sparring partner yang saling mengingatkan, saling belajar, dan membuat Anda makin semangat bahwa kalau saya sudah kasih tahu accountability partner saya, goal saya apa, rencana saya apa, kalau saya nggak bereskan kan malu, ya. Jadi kita menciptakan peer pressure yang mana kita ingin tampil dengan lebih baik untuk orang lain. Accountability ini berarti sebuah tools yang akan membantu kita. Walaupun saya lebih prefer apapun yang kita tuliskan, kita eksekusikan. Itu adalah accountability pada diri kita sendiri. Karena yang paling penting adalah diri kita percaya pada diri kita sendiri. Kalau apa yang kita tulis itu tidak kita eksekusi, akhirnya kita membangun kebiasaan pada diri kita untuk tidak percaya pada diri kita sendiri. Tidak percaya pada komitmen kita. Akhirnya apa? Kita malah tidak akan membuat progres yang berarti bagi kehidupan kita. Komitmen. Komitmen ini bukan berarti komitmen seumur hidup. No. Kita lihat jangka waktu yang lebih pendek. Manusia ini nggak bagus kalau bermain long game. Kita fokusnya, energi kita, perhatian kita biasanya short game. So, untuk itu, kita manfaatkan kemampuan kita ini dengan komitmen pada 12 minggu ke depan. Ya, jadi nggak panjang-panjang. 12 minggu ke depan aja. Itu adalah komitmen kita. Capai goal kita, kerahkan semua energi perhatian kita, komitmen kita untuk melakukan hal yang benar-benar tepat. Selama 12 minggu ini aja. Lalu lihat kemajuan 12 minggu ini seperti apa. Kita evaluasi, kita review, kita replan lagi untuk 12 minggu ke depannya seperti apa. Jadi komitmen di sini kita berikan komitmen jangka pendek, yaitu komitmen selama 12 minggu. Ya. Komitmen selama 12 minggu ini akan membantu Anda fokus dan akan membuat Anda bisa eksekusi dengan baik. Greatness in moment. Ini adalah pelajaran sepanjang waktu. Sepanjang Anda menjalankan minggu 12, Anda perlu greatness in the moment. Bayangkan kalau saya sedang menyampaikan materi ini, saya nggak greatness in the moment. Pasti materi saya kacau balau. Urutannya kacau balau, penjelasannya juga kacau balau. Oke, greatness in the moment membuat kita hadir sepenuhnya di sini. Dan perubahan seperti apapun yang ingin kita ciptakan di masa depan hanya bisa terjadi jika kita melatih diri kita greatness in the moment. Memberikan vibrasi energi, memberikan energi kita untuk melakukan sesuatu, memberikan perhatian kita untuk melakukan sesuatu yang ada di depan kita saat ini. Contohnya ketika Anda belajar materi minggu 13 ini, greatness in the moment adalah Anda nonton ini, pahami,
sambil dicatat, bukan sambil main game, bukan sambil YouTuber, bukan sambil mengerjakan hal yang lain. Fokus pada satu hal. Seperti dalam buku Gary Keller, The One Thing. One Thing akan membantu Anda greatness in the moment. Dan greatness in the moment akan membantu Anda mengubah segala sesuatu. Akan membuat Anda punya kesadaran. Anda akan punya perhatian yang lebih positif. Anda akan punya energi untuk menyelesaikan masalah-masalah dan tantangan yang ada di depan Anda karena Anda greatness in the moment. Nah, di dalam Sync Planner, di dalam minggu 13, kita meramus 8 elemen produktivitas ini menjadi satu jahitan, satu kesatuan yang mana akan membantu Anda untuk menerapkan satu persatu dan mentransformasi diri Anda dengan menggunakan goal sebagai kendaraan untuk transformasi Anda. Oke? Nah, apa yang Anda pelajari dari video ini Anda bisa sampaikan di komentar di bawah ini atau Anda bisa memberikan reaksi tertentu pada video ini lewat fitur yang ada di Baring.Digital ini. So, saya bisa tahu apa yang Anda pelajari atau Anda juga bisa diskusi jika ada pertanyaan untuk berbagai video yang ada di semua pelatihan di Baring.Digital. Sampai ketemu di video selanjutnya di mana kita akan masuk ke visi.